Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Filipi pasal 4, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-10 dan 11, firman-Nya berkata demikian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, pemberian yang mencukupkan pelayanan. Kita tahu sebagai umat, sebagai orang percaya bahwa dalam pelayanan, baik itu dalam misi, dalam penginjilan, ataupun pelayanan apapun, kita selalu membutuhkan bantuan, dukungan dana demi kelancaran, demi suksesnya pelayanan misi, ataupun pelayanan penginjilan, ataupun pelayanan apapun. Dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa kita diberkati oleh Tuhan supaya kita juga menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan, bagi gereja, dimanapun kita berada. Kita belajar dari jemaat Filipi bagaimana kepedulian mereka dalam mensupport, mendukung pelayanan misi ataupun pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh Paulus pada waktu itu. Dan ini yang harus kita contohi dan teladani dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita terlibat dalam pemberian yang mencukupkan pelayanan. Kenapa kita harus terlibat dalam pemberian yang mencukupkan pelayanan? Atau dengan kata lain, kenapa kita harus terus memberi untuk kebutuhan pelayanan, untuk mencukupkan pelayanan, seperti yang dilakukan oleh jemaat Filipi kepada Paulus pada waktu itu? Saya melihat ada 3 alasan penting yang mendasari akan hal itu, sehingga kenapa kita harus terlibat dalam pemberian yang mencukupkan ataupun untuk mencukupkan pelayanan. Alasan pertama saya lihat itu dalam ayat 17, di sana dikatakan, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Dengan kata lain, bahwa ketika jemaat di Filipi mau terlibat dalam pemberian untuk mensupport, untuk mencukupkan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus pada waktu itu suatu hal yang menunjukkan bahwa mereka sedang menghasilkan buah. Makanya Paulus berkata dalam 17, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi dengan kata lain, bahwa dengan mereka memberi untuk mencukupkan pelayanan pada waktu itu tanda bahwa mereka sedang menghasilkan buah. Jadi pemberian kita untuk mencukupkan pelayanan itu bagian dari buah yang sedang kita hasilkan. Jadi betapa penting untuk kita terus selalu peduli untuk pekerjaan Tuhan, untuk terus mensupport pelayanan dalam gereja, pelayanan misi, pelayanan penginjilan, ataupun pelayanan apapun juga, karena dengan mensupport, memberi itu menunjukkan bahwa kita sedang menghasilkan buah. Firman Allah berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Jadi ketika kita menghasilkan buah dalam hidup kita, saya percaya itu juga akan mendatangkan keuntungan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua, kenapa kita harus terlibat dalam pemberian untuk mencukupkan pelayanan, apakah itu penginjilan, misi, ataupun pelayanan apapun. Dalam ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu,
Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ketika mereka memberikan pemberian untuk mencukupkan pelayanan penginjilan dari Paulus pada waktu itu, firman Allah berkata, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Dengan kata lain, mengapa kita harus terlibat dalam pemberian untuk mencukupkan pelayanan? Karena itu persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kalau itu berkenan kepada Allah, pasti Tuhan akan mengembalikannya berlipat kali ganda. Jadi pemberian kita dalam pelayanan sesungguhnya itu bagian dari investasi rohani kita dalam kerajaan Allah. Dan percayailah, apapun yang kita berikan, apapun yang kita korbankan bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan, itu tidak pernah percuma di mata Tuhan. Ini suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kita melaksanakan pemberian yang mencukupkan pelayanan karena itu persembahan yang berkenan kepada Allah. Yang terakhir dalam ayatnya yang ke-20, kenapa kita harus memberikan persembahan yang mencukupkan pelayanan? Ayat 20, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Dimuliakanlah Allah. Jadi persembahan yang kita berikan untuk mencukupkan pelayanan itu juga mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Atau dengan kata lain, itu memuliakan Tuhan. Jadi inilah yang menjadi alasan kenapa kita harus terlibat dalam pemberian yang mencukupkan pelayanan. Kita terus peduli untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Karena persembahan seperti itu mendatangkan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Dan kalau Allah dimuliakan melalui persembahan kita, saya percaya itu pun juga akan mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, kita diciptakan Tuhan, ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya melalui kehidupan kita Allah dimuliakan. Dan salah satu wujud nyata, cara kita mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, ketika kita mau terlibat dalam pemberian yang mencukupkan pelayanan, baik bagi misi, penginjilan, ataupun pelayanan dalam bentuk apapun. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami, menasihati kami sebagai umat, pemberian yang mencukupkan pelayanan. Tuhan, tolong kami untuk bisa meneladani jemaat yang ada di Filipi pada waktu itu. Bagaimana mereka mensupport pelayanan misi, penginjilan dari Paulus. Dan itu sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka menghasilkan buah. Itu persembahan yang berkenan kepada Allah. Itu persembahan yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Rohmu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.